Bismillahirrahmanirrahim. Tegakkan hukum meski langit runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, halo sahabat integritas ASN Cerdas dimanapun berada. Saya Haili Widya Iswara pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga penyuluh anti korupsi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan satu materi tentang anti korupsi dan penguatan nilai integritas. Oke, apa yang akan kita bahas? Ada 5 agenda, yaitu yang pertama tentang apa saja strategi pemberantasan korupsi. Kemudian bagaimana mengukur tingkat korupsi. Apa itu korupsi dan bahaya dan dampak korupsi. Berikutnya memahami tindak pidana korupsi. Baik. Terkait dengan strategi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa saja strategi pemberantasan korupsi? Yang pertama adalah represif, agar orang takut melakukan korupsi. Yang kedua adalah perbaikan sistem, agar tidak bisa melakukan korupsi. Dan strategi yang ketiga adalah edukasi dan kampanye agar orang tidak mau melakukan korupsi. Bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini? KPK telah menahan beberapa tersangka terkait dengan jual beli jabatan, khususnya pada tahun 2021 sampai 2022 di Kabupaten Pemalang. Berikutnya, beberapa kasus pengadaan subkontraktor fiktif PT AK tahun 2018 sampai dengan 2020. Banyak lagi kasus-kasus korupsi yang terjadi, bahkan kasus korupsi yang sangat hangat diperbincangkan saat ini. Kita akan melihat kondisi NTB, ya. Yang pertama, ada 4 terdakwa kasus korupsi Rumah Sakit Manggalewa Dompu. Didakwa karena rugikan keuangan negara sebesar 1,35 miliar. Berikutnya ada lagi kasus korupsi benih jagung di Dinas Pertanian Nusa Tenggara Barat. Terdakwa rugikan keuangan negara sebesar 27 miliar rupiah. Sahabat integritas, sahabat ASN yang cerdas, bagaimana mengukur tingkat korupsi suatu negara? Ada beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara. Yang pertama adalah indeks persepsi korupsi atau yang biasa kita kenal dengan IPK. Survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional untuk mengukur risiko korupsi sektor publik di suatu negara. IPK menggunakan skala 0 sampai 100 dengan nilai 0 atau 0 menunjukkan korupsi yang tinggi dan nilai 100 menunjukkan korupsi yang rendah. Berikutnya dilakukan dengan Survei Penilaian Integritas atau SPI. Survei ini digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di suatu kelembagaan pemerintah daerah. Hasil survei ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi. Berikutnya, kita menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK. Indikator yang mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku koruptif.
IPAK disusun berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama, dimensi persepsi, kemudian yang kedua adalah dimensi pengalaman. IPAK mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi secara kecil atau petty corruption. Perilaku yang diamati dalam IPAK berkaitan dengan bagaimana terjadinya gratifikasi, bagaimana nepotisme, bagaimana perlakuan terhadap pemahaman anti korupsi. Demikian 3 indikator dalam pengukuran korupsi. Nah, berikutnya kita akan lebih ke hal yang spesifik, yaitu memahami apa itu korupsi. Ketika teman-teman, sahabat integritas mendengar kata korupsi, apa yang ada di benak teman-teman sekalian? Menurut beberapa pengertian, yang pertama dari Black Law Dictionary menyatakan bahwa korupsi itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran yang ada. Pengertian berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, mendeskripsikan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Nah, teman-teman, sekarang ini akan lebih dekat tentang apa sih korupsi itu, bagaimana ciri-cirinya. Menurut Hussein Al-Attas, korupsi itu terjadi melibatkan lebih dari satu orang. Karena korupsi tidak mungkin terjadi jika hanya sendiri-sendiri. Kemudian dilakukan secara rahasia. Berikutnya, ada kewajiban dan keuntungan timbal balik. Tidak selalu berbentuk uang. Pengkhianatan kepercayaan, berlindung di balik pembenaran hukum, mampu mempengaruhi suatu keputusan. Dan yang paling nyata bahwa korupsi itu mengandung penipuan. Biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum ataupun masyarakat. Kalau kita ingin lebih memahami apa itu korupsi, tadi pengertiannya sudah. Kemudian apa ciri-ciri korupsi sudah kami sampaikan. Sekarang lebih dekat dengan teori penyebab korupsi. Kenapa seseorang bisa melakukan korupsi? Menurut Ghosn teori, faktor penyebab korupsi yang pertama adalah keserakahan atau greed. Kemudian yang kedua adalah kesempatan, opportunity. Yang berikutnya adalah kebutuhan, need, dan berikutnya adalah pengungkapan atau expose. Untuk teori Three Fraud Angel menyatakan bahwa 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah yang pertama opportunity, yang kedua pressure, dan yang ketiga adalah rasionalisasi. Teman-teman, ada satu pendapat dari Abdullah Heha Mahua bahwa korupsi di Indonesia adalah kejahatan yang luar biasa. Menurut Quraisy Shihab, malah lebih menekankan kepada sebutan koruptor bagi terpidana korupsi itu terlalu halus. Sebutan yang tepat bagi mereka adalah pencuri. Kenapa harus memahami korupsi? Kenapa harus kita menghindari perilaku koruptif? Ternyata ada bahaya dan dampak korupsi yang bisa mengakibatkan segala sesuatu menjadi lemah, terutama di berbagai bidang atau sektor seperti berikut ini. Dampak korupsi dapat merusak proses demokrasi. Korupsi dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi dapat meruntuhkan hukum, korupsi dapat merusak pasar, merusak harga, dan tentu persaingan usaha yang tidak sehat. Berikutnya, menurunkan kualitas hidup
atau pembangunan berkelanjutan. Dampak korupsi juga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, bahwa korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Kalau kita berhitung-hitung, uang yang dikorupsi seandainya digunakan untuk pembangunan sekolah dasar, maka dana yang sudah dikorupsi sebesar kurang lebih 168 triliun dapat membuat satu gedung SD dengan fasilitas yang lengkap, bahkan bisa membiayai sekolah sebesar 336 juta orang menjadi sarjana. Baik teman-teman, nanti kita akan lebih dekat apa saja tindak pidana korupsi. Kalau ada perbuatan yang sudah mengarah dan terbukti adalah korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tentu akan ada hukuman pidananya. Tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 3 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Pengelompokan tindak pidana korupsi. Ada 30 jenis atau bentuk yang akan dikelompokkan menjadi 7 kelompok dalam tindak pidana korupsi. Apa saja tipikor tersebut, sahabat integritas? Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap. Yang ketiga, gratifikasi. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan. Yang keenam, curang. Dan yang ketujuh, konflik kepentingan dalam pengadaan. Tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara menurut pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya dalam kondisi kegawat daruratan atau bencana, hukumannya adalah pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian di pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Coba kita kembali memflashback, kemudian melihat bahwa berdasarkan data Transparansi Internasional, Indonesia mencatat hampir 70% korupsi terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, sekitar 30-40% dana menguap karena korupsi, khususnya
pada pengadaan barang dan jasa. Oke, teman-teman, sahabat integritas, semakin dekat dengan tindak pidana korupsi atau celah-celah yang bisa mengakibatkan seseorang terlibat dalam tindak pidana korupsi, khususnya kita lebih spesifik dalam pengadaan barang dan jasa. Secara hukum administrasi menyebutkan bahwa dalam persiapan perencanaan, kemudian persiapan lelang, proses lelang, penetapan pemenang lelang, maka disiapkan sanksi hukuman disiplin, denda administrasi, teguran tertulis atau blacklist bagi penyedia. Kemudian kalau ke hukum perdata, pembuatan dan tanda tangan kontrak serta penyerahan hasil pekerjaan, maka sanksinya adalah ganti rugi atau denda. Kemudian bagaimana dengan hukum pidana? Jika dalam proses pengadaan barang dan jasa terbukti ada tindak pidana korupsi, jika ditemukan fakta suap, pemalsuan, persekongkolan, penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau korporasi dalam tindakan administrasi, maka hukumannya adalah pidana penjara. Oke, teman-teman, ada satu jenis korupsi yang diyakini merupakan akar dari korupsi atau penyebab terjadinya korupsi, yaitu satu kelompok yang sering kita dengar namanya gratifikasi. Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B huruf besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan satu deskripsi penjelasan singkat bahwa gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Kemudian lebih detail lagi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B ayat 2, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ini ancaman pidana yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 khususnya pasal 12B ayat 2 terkait dengan tindak pidana korupsi gratifikasi. Kenapa gratifikasi merupakan akar penyebab korupsi dan benar-benar harus tersosialisasikan dengan baik? Karena jika terjadi gratifikasi, korelasinya terhadap pelayanan publik seperti apa? Dia akan merusak sistem. Terjadi diskriminasi layanan. Coba kita lihat, sekarang berapa banyak kasus dan kebiasaan-kebiasaan yang dinormalisasi dengan bahasa-bahasa yang sudah kita biasa mendengar, misalnya uang tinta, uang jasa, uang rokok dalam pengurusan hal-hal yang berkait dengan administrasi dan pelayanan publik. Oke, teman-teman, jika kita mendalami tentang gratifikasi dan teman-teman sudah memahami apa itu gratifikasi yang sudah kami jelaskan, bahwa tentu teman-teman sudah mulai untuk menjaga diri atau memilah-milah mana jenis-jenis gratifikasi yang bisa menjadi jenis suap, yang bisa juga kita terima atau juga bisa diterima dan tidak harus dilaporkan. Jadi ada 3 jenis gratifikasi. Yang pertama
jika gratifikasi itu berhubungan dengan pelayanan yang diberikan atau masuk ke kategori suap, maka tolak. Kalau tidak bisa ditolak, tiba-tiba pemberian itu sudah ada di meja dan kita tidak tahu siapa pemberinya, maka tolak. Kalau tidak bisa ditolak, maka laporkan. Kemudian jenis gratifikasi yang kedua yaitu dalam kedinasan. Boleh diterima dulu dan harus dilaporkan. Artinya kita harus mampu memilah atau ada nanti tim yang memilah apakah gratifikasi itu boleh diterima atau itu adalah hak negara. Jadi terima dulu kemudian kita laporkan. Kemudian yang ketiga, bukan termasuk gratifikasi. Boleh diterima dan tidak harus dilaporkan. Jadi tidak semua pemberian nanti yang teman-teman, sahabat integritas, sahabat anti korupsi terima ini merupakan gratifikasi. Kita lihat jenisnya. Kenapa gratifikasi berbahaya? Kenapa gratifikasi disebutkan dalam beberapa literatur menyatakan gratifikasi itu adalah akar korupsi? Ternyata gratifikasi yang orang berikan atau mereka berikan kepada pejabat negara atau pelayanan publik akan dicatat dalam pembukuan mereka sebagai piutang budi dan tercatat di pembukuan kita sebagai hutang budi dan beban atas kewenangan. Untuk teman-teman sahabat integritas dan teman-teman aparatur sipil negara, jika menerima hadiah dari masyarakat yang dilayani tanpa disadari akan memiliki kecenderungan menutup pintu keadilan dan membuka pintu keberpihakan. Keberpihakan akan meruntuhkan profesionalisme dan mematikan independensi. Tolak gratifikasi demi independensi. Senilai uang yang kita terima, sebesar itu pula harga diri kita di mata pemberi gratifikasi. Yuk, tolak gratifikasi demi harga diri. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa ada juga gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Jadi tidak semua. Jadi teman-teman masih harus menilik lagi peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi dan gratifikasi apa saja yang tidak wajib dilaporkan. Ya, yang pertama, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yang pertama adalah pemberian karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Yang kedua, pemberian dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, dan potong gigi, atau upacara adat keagamaan lain paling banyak dengan batasan nilai per pemberi Rp1.000.000. Jadi boleh teman-teman ya, ketika ada acara hitanan, akikah, kelahiran, ya, potong gigi, diperkenankan teman-teman menerima hadiah senilai Rp1.000.000 paling banyak untuk satu orang pemberi. Berikutnya, yang tidak wajib dilaporkan, pemberian karena adanya musibah ya, dan sepanjang tidak ada konflik of interest dan terdapat kewajaran atau kepatutan dalam pemberian. Berikutnya, pemberian dalam pisah sambut sesama pegawai negeri, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun tidak berbentuk uang. Paling banyak 300.000 dengan total pemberian Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Nah, berikutnya yang kelima adalah sesama rekan kerja. Boleh ini, ada sesama rekan kerja yang berulang tahun, jumlahnya paling banyak Rp200.000 ya. Berikutnya yang keenam, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yaitu hidangan atau sajian yang berlaku umum. Ketika teman-teman menghadiri rapat, menghadiri suatu kegiatan dan menerima snack box atau rice box atau makanan yang tersedia dan berlaku umum, itu diperkenankan untuk diterima dan tidak wajib dilaporkan.
Yang ketujuh, karena adanya prestasi akademis atau non-akademis yang diikuti sendiri dengan biaya sendiri karena menang kompetisi, itu diperkenankan untuk diterima. Berikutnya adalah yang kedelapan, keuntungan atau bunga dari penerimaan pendanaan, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Yang kesembilan, manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Ini boleh diterima dan tidak wajib dilaporkan. Yang ke-10, seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain yang sejenis dan berlaku umum. Yang ke-11 adalah penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik berupa uang, barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja. Ini boleh diterima yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-12, kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat atau pegawai, tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai atau kode etik. Ini diperkenankan untuk diterima dan tidak wajib dilaporkan. Yang ke-13, hadiah tidak berbentuk uang atau alat tukar lainnya sebagai alat promosi dan berlogo sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku secara umum. 14, hadiah langsung atau door prize ya, ada diskon, undian, kemudian voucher, point reward atau souvenir berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Yang ke-15, kompensasi terkait kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan sesuai dengan standar biaya yang berlaku di instansi penerima, tidak ada pembiayaan ganda, tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di instansi penerima. 16, penerimaan yang berupa karangan bunga itu diperkenankan sebagai ucapan dalam acara pernikahan, ulang tahun, acara agama, adat istiadat, pisah sambut, pensiun maupun promosi jabatan. Itu diperkenankan untuk diterima. Berikutnya yang ke-17, gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Bentuknya apa? Sahabat integritas, cindera mata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan baik di dalam negeri maupun di luar negeri sepanjang tidak diberikan kepada individu, pegawai negeri atau penyelenggara negara, bernilai wajar dan diberikan mewakili instansi. Demikian 17 gratifikasi yang boleh diterima dan tidak wajib dilaporkan. Nah, teman-teman sahabat integritas, kita akan lebih dekat bagaimana membedakan 3 pasal, 3 tindak pidana korupsi yang saling berdekatan satu dengan lainnya. Ada 3, yaitu gratifikasi, suap, dan pemerasan. Bagaimana membedakan tindak tipikor, gratifikasi, suap, dan pemerasan? Teman-teman bisa mencatat, kemudian bisa mengingat kalimat ini ketika berkaitan dengan gratifikasi, yaitu pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya diberikan dengan mengharapkan adanya imbalan balas budi. Jadi pemberiannya pasti ada kaitan dengan jabatannya walaupun antara pemberi dan penerima tidak ada kesepakatan, tidak memiliki meeting of interest. Nah, berikutnya yang kedua adalah suap. Suap ini adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima suap. Umumnya dilakukan secara tertutup. Nah, bagaimana dengan pemerasan? Pemerasan
adanya permintaan sepihak dari penerima atau dari yang menginginkan. Ini namanya pemerasan, biasanya oleh pejabat, bersifat memaksa dan tentu ada penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana sikap kita terhadap gratifikasi yang nanti bisa mengarah ke suap? Yang pertama, pada kesempatan pertama tolak jika terindikasi gratifikasi dianggap suap atau mampu mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian gratifikasi tersebut diterima secara langsung. Bapak Ibu, sahabat integritas, menerima suatu pemberian yang diyakini bahwa itu nanti akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atau jabatan yang sedang Bapak Ibu diamanahkan, maka dalam kesempatan pertama tolak. Jika tidak dapat menolak atau tiba-tiba pemberian itu ada di meja Bapak Ibu, maka segera laporkan sebelum 30 hari kerja. Jika Bapak Ibu tidak menerima secara langsung, kemudian kondisinya sulit menolak dan ragu dengan jenis gratifikasi tersebut, maka segera tolak dan laporkan. Oke. Teman-teman, tentu di awal pertemuan kita sudah membahas apa itu korupsi dan kondisi Indonesia, bagaimana pencegahan korupsi, apa saja tindak pidana korupsi, apa yang menyebabkan korupsi. Tentu ada suatu upaya pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa. Kita sepakat, kemudian dari beberapa hasil penelitian dan juga data menyebutkan bahwa hampir 70% korupsi ini terjadi di pengadaan barang dan jasa. Ada upaya teman-teman untuk kita lakukan pencegahan korupsi, tentu pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa. Dan ini juga sudah dikuatkan dengan keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2024. Upaya pencegahan korupsi pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan perlu memperhatikan pengadaan harus berdasarkan kebutuhan yang didukung dengan analisis kebutuhan. Dilarang melakukan pengadaan yang tidak dibutuhkan atau tidak mendukung rencana strategis. Berikutnya, pada saat melakukan analisis pasar didampingi oleh orang yang mengerti situasi pasar atau ada tim ahli. Berikutnya, PPK, PP, dan Pokja pemilihan melakukan kaji ulang atas rencana umum pengadaan yang ditetapkan oleh PA KPA. Apabila ditemukan rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan, maka pengadaan tidak perlu diadakan. Ini upaya pencegahan di tahap perencanaan dan persiapan. Dalam hal hanya terdapat penyedia tunggal yang mampu menyediakan kebutuhan, maka metode pemilihan yang gunakan yaitu penunjukan langsung. Penggabungan dan atau pemecahan paket memperhatikan hasil analisis efektivitas dan efisiensi dalam proses pemaketan. Berikutnya, dilarang memecah satu paket pekerjaan menjadi beberapa paket pekerjaan untuk menghindari tender. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menghalangi kompetisi atau kesempatan usaha kecil untuk melakukan konsolidasi pengadaan pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa. Nah, PPK, PP dan Pokja pemilihan menolak melakukan pengadaan yang tidak lengkap dokumen perencanaannya. Berikutnya, dalam menyusun spesifikasi teknis sesuai kebutuhan dan tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah dari kebutuhan. Spesifikasi teknis tidak boleh diarahkan ke produk atau merek tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang, komponen, bagian dari sistem yang sudah ada. Berikutnya, dilarang memberikan informasi lebih awal yang membuat salah satu penyedia membuat persiapan lebih baik dari penyedia yang lain, kecuali yang sudah diatur di rencana umum pengadaan. Baik,
Teman-teman, kenapa korupsi terjadi? Bagaimana kita mencegah korupsi? Sistem sudah diperbaiki, undang-undang sudah ditetapkan, tetapi ada satu yang perlu dikuatkan, yaitu adanya integritas diri. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai integritas yang kuat ditanamkan di dalam diri. Kalau berbicara anti korupsi, ini artinya kita tidak korupsi. Anti korupsi berarti kita tidak korupsi, yang nanti bisa dikaitkan lagi dengan istilah integritas. Kata lain anti korupsi adalah integritas. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan itu merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga memancarkan kewibawaan seseorang. Ketika mendengar kata integritas, maka ada 9 nilai integritas yang harus dikuatkan, ditanamkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kami sebut dengan Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melihat kemudian terindikasi ada suatu kejadian atau kasus yang kemungkinan bisa mengarah ke perbuatan tindak pidana korupsi, maka teman-teman bisa melaporkan secara online di Goal Online. Ini terkait dengan gratifikasi, ada satu aplikasi dari KPK menyiapkan platform untuk pelaporan gratifikasi, yaitu Goal Online, GOL ya, Goal. Ini secara online bisa di-download di Play Store, adalah aplikasi yang berbasis internet diluncurkan oleh KPK untuk mempermudah teman-teman melaporkan dan menyampaikan laporan kepada KPK terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi. Jadi teman-teman bisa lebih mudah, lebih praktis, dan lebih cepat dalam melaporkan. Siapkan barang buktinya, siapkan data-data teman-teman, siapkan dokumentasi yang bisa menguatkan laporan teman-teman. Dan jangan takut, seluruh dokumen teman-teman, data teman-teman akan dirahasiakan. Berikutnya juga ada Jaga, aplikasi Jaga. Ini adalah aplikasi untuk pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara. Nah, Jaga ini melibatkan teman-teman ya, seluruh masyarakat guna mengusulkan perbaikan dan melaporkan, juga mendorong melibatkan pemerintah dalam memberikan respon feedback dari masyarakat. Demikian materi anti korupsi yang dapat teman-teman pelajari secara mandiri melalui video ini. Kami memberikan satu penguatan bahwa kita tidak sendiri ya, banyak teman-teman yang menguatkan diri untuk menjadi pelopor anti korupsi. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Maka melalui kesempatan ini beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Baharudin Lopa. Demikian teman-teman materi singkat kami, semoga dapat menambah wawasan teman-teman, dan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, kami menyiapkan kontak person di layar berikut ini. Terima kasih. Jalan-jalan ke Kota Tua bersama kekasih menikmati senja. Mari kita lawan korupsi untuk Indonesia semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.